Tadi Mas'ul Mushaf selesai. Sekarang warobi'uha yang keempat apa itu? Hamdul Mushaf atau membawa Mushaf. Li'annahu a'udhu minal masjid. Bisa masuk, bisa masuk. Oh, mohon maaf, bukan masuk ya. Masuk itu kunci sebenarnya. Alat. Masuk. Masuk bos. Kalau wudhu masuk pakai hak. Kalau wudhu masuk buat penting. Kalau megang masuk tanpa hak. Li'annahu a'adhamu minal masjid. Karena sesungguhnya bahwa itu ya, alasan tidak dibolehkannya itu bagi orang yang dalam keadaan itu lebih besar ya, daripada memegang, namanya digondol gitu, dibawa bawa sama dipegang gitu doang, maka pasti perbuatannya itu lebih besar. Fahuwa haramun bil qiyasil awlami, maka dia hukumnya menjadi haram membawa dengan landasan qiyas al-awlami, yaitu yang lebih utama, karena dia lebih besar daripada sekedar memegang. Qala Nawawi, berpendapat Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyaan, sawa'un hamalahu bi'allaqatihi au bi ghairiha, sama saja membawanya dengan bungkus yang kemarin kita bahas, ghilaf, cover atau sampul, au bi ghairiha, atau tanpa sampul. Indah, selesai. Ini pembahasan tentang pendapat pertama, bahwa alasan itu lebih besar membawa itu daripada menyentuh atau memegang. Wa yajuzu hamlu hamilil mushaf, dan dibolehkan membawa apa? Ini ada Quran di sini. Kita membawa ininya, hamilunnya, yang membawa Al-Quran juga. Jadi ini hamil dia, hamilul Quran. Kita ngangkat ininya. Itu gimana? Dibolehkan membawa yang membawa al-mushaf Al-Quran. Wala yajri fihi tafsirul mata', dan tidak berlaku di dalam pembahasan hukum ini ya, ketentuan berkaitan dengan barang niat atau barang dagangan. Jadi barang dagangan, kemarin kita bahas juga di dalam itu bagaimana ada Al-Quran di barang dagangan. Terus dia ada tempatnya lagi di annahu la yu'addu hamilan mushaf, karena sungguhnya dia tidak dianggap membawa mushaf. Walaupun dia niatnya membawa mushaf, fala ibaratan bi faslihi, tapi tidak dihitung ya maksud dia tadi dengan membawa seperti ini. Walau hamala mushafan ma'a kitabin fi jildin wahidin, kalau
satu. Jadi ini kulit, ada kitab, ada mushaf dalam satu bungkusan. Hukum mushaf, maka hukumnya seperti hukum mushaf ma'al mata, yang mushaf di dalam barang dagangan. Fit tafsiril mari, di dalam pembahasan yang terperinci pada bahasan yang sudah lalu itu. Bin isbatil hamli, di yang mana dikaitkan dengan membawa. Amal masuk, sedangkan memegang, fayahrumu masul jiddil musabidil mushaf duna ma'adahu. Adapun menyentuh, maka diharamkan menyentuh kulit yang membalut mushaf Quran, bukan kulit yang lain. Ini Pak, ini tiap hari kulit itu nyatu dengan Al-Quran, ya. Kadang-kadang kita lepas tuh. Kalau sekarang pakai apa? Selimut kali ya. Karena ada Quran tuh dikasih sarung gitu. Tapi dia emang khusus untuk Al-Quran, bukan untuk yang lain. Wa inna maharu wa masujil bil mushaf ma'annahu ha'idun. Sesungguhnya diharamkan menyentuh kulit miliknya si mushaf itu apa? Berkaitan sesungguhnya dia itu adalah pembatas atau penghalang daripada, ya, semacam pembalut yang ini Al-Quran. Jadi dia melindungi Al-Quran. Ya, sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baru 4,5, masih panjang. Pembahasannya panjang-panjang. Di kitab Safinah itu seperti itu, Pak. Jadi dikembangkan hukum-hukumnya. Jadi kita jadi paham juga kalau terjadi namanya keadaan eksiden. Kalau bahasa eksiden itu kan di luar perkiraan. Oh begini itu di sini Imam Nawawi itu jeli sekali, Pak. Yang kita tidak pikirkan dia bahas. Nah, memang biasanya yang kayak gini bukan di kitab-kitab yang kecil, itu al-maqulat, di kitab-kitab yang panjang, yang kitabnya kadang-kadang 4 jilid lah, 10 jilid. Itu bahasnya sama ini. Kalau ini kan cuma satu kitab, dari bab Thaharah sampai masalah apa? Kawin, warisan itu dianggap ini kitab pendek, tapi bahasa itu panjang, tapi panjangnya yang begitu panjang gitu. Kalau kitab-kitab yang lain itu kadang-kadang 4 jilid, 6 jilid, bisa 10 jilid. Tapi penting saya ingatkan, pembahasan Thaharah itu ulama itu, ya di dalam bukan ulama, seluruh bahasan kitab itu ngajinya Thaharah dulu, Pak, suci. Karena apa? Jadi Thaharah ini penting, makanya menjadi perhatian. Sholat kita nggak sah, ngaji baca Quran nggak sah, pokoknya ibadah semua yang membutuhkan kesucian itu nggak sah. Maka saking pentingnya ini, kalau bisa rutinkan wudu. Ini biasanya orang-orang yang wudu ada, Pak. Ini hari ini pada kusut, besok insya Allah kalau sering wudu. Pokoknya kalau batal wudu, Pak. Lagi nggak sholat nggak apa, wudu aja. Insya Allah ada, Pak. Emosi itu ya terkendali.